Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mujarafika Putri dengan NIM 200274076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Tatanan ekonomi baru. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan. Misalnya dalam bidang ekonomi, dari sistem perdagangan tradisional sekarang menjadi sistem perdagangan bebas. Dari sistem tawar menjadi sistem harga mati. Sistem perdagangan tradisional ini seperti pasar ya. Pasar itu kan sistemnya tawar-menawar. Sekarang berubah menjadi seperti minimarket yang sistem perdagangannya itu bebas. Maksudnya bebas itu kita bisa memilih sesuai pilihan kita, memilih sendiri. Yakni sistem harga mati itu harganya tidak bisa kita tawar atau harganya itu sudah paten, seperti itu. Masyarakat ekonomi ASEAN. Sistem perdagangan pun telah berubah diawali dengan tata ekonomi Eropa dan perkembangan di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara ini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa yang disebut MEA. Keadaan itu telah membawa perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa, khususnya di Indonesia. Berikut negara anggota ASEAN beserta bahasa resminya. Yang pertama ada Brunei Darussalam dengan bahasa resmi Melayu. Yang kedua ada Filipina dengan bahasa resmi Filipino. Yang ketiga negara Indonesia dengan bahasa resmi Indonesia. Yang keempat, Kamboja dengan bahasa resmi Khmer. Yang kelima ada Laos dengan bahasa resmi Lao. Yang keenam ada Malaysia dengan bahasa resmi Melayu. Yang ketujuh ada Cina dengan bahasa resmi Cina Mandarin, Melayu, bahasa Inggris, dan Tamil. Yang kedelapan ada Thailand dengan bahasa resmi Thai. Yang kesembilan ada Vietnam dengan bahasa resmi Vietnam. Dan yang terakhir ada Myanmar dengan bahasa resmi Burma. Strategi di kawasan Asia Tenggara. Dalam tatanan kehidupan global, persaingan antar bangsa terutama dalam bidang ekonomi, investasi, dan politik semakin menonjol. Untuk menyiasati persaingan dengan negara maju dan negara besar, negara-negara berkembang dan negara kecil yang secara sosiologis, geografis memiliki kedekatan, membangun kerjasama agar memiliki kekuatan seimbang dalam persaingan dengan negara maju dan negara besar. Seperti Indonesia dengan Brunei Darussalam, itu kan berdekatan. Seperti itu. Bahasa Indonesia atau Melayu memiliki potensi sebagai bahasa perhubungan di komunitas masyarakat Asia Tenggara. Baik kekuatan kelinguistikan maupun kekuatan kesejarahan bahasa itu dalam interaksi antar bangsa. Di samping itu, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur besar. Bahasa Indonesia ternyata memiliki dua kekuatan, yakni yang pertama kekuatan kelinguistikan. Bagaimana kesiapan dari sudut potensi kelinguistikan bahasa Indonesia? Misalnya kemampuan daya ungkap kosakata, bidang agama, ilmu, teknologi, pertanian, kehutanan, ekonomi atau bisnis, seni, dan sosial atau budaya masyarakat. Yang kedua yakni kekuatan historis. Atas dasar pertimbangan kekuatan kelinguistikan dan kekuatan historis, bahasa Indonesia memiliki peluang peningkatan fungsi sebagai bahasa pergaulan dan bahasa perdagangan antar bangsa Asia Tenggara. Tampaknya pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan globalisasi telah mengubah pola pikir dari keperluan nasional ke kepentingan regional Asia Tenggara dan kepentingan mitra-mitra ASEAN. Pada sisi lain, investasi dan pengembangan prasarana telah memasukkan tenaga kerja asing tanpa penguasaan bahasa Indonesia. Padahal pada masa perjuangan kemerdekaan bahasa Indonesia memiliki peran sangat strategis dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.
Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran pada Undang-Undang Dasar 1945 dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia memiliki peran yakni sebagai bahasa dalam menjalankan pemerintahan dan kenegaraan. Lalu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan bagi anak di Indonesia. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yakni penyatuan berbagai ragam kehidupan sosial, budaya, suku bangsa ke dalam satu kesatuan bangsa. Lalu pencerdasan kehidupan bangsa dan pembawa perubahan menuju peradaban yang maju. Strategi persebaran bahasa Indonesia di dunia internasional ada 3, yakni secara bertahap, bersistem, dan berkelanjutan. Secara bertahap memiliki makna upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan di dalam wilayah negara-negara Asia Tenggara. Bersistem, maksudnya kebijakan itu dilakukan dengan menganut prinsip belajar mengajar secara komprehensif dan aplikatif di bidang politik, seni atau budaya, iptek dan bidang ekonomi atau bisnis, pariwisata, tenaga kerja, dan lain-lain. Berkelanjutan, memiliki makna upaya dilakukan terus secara kesinambungan dan konsisten, bahkan tanpa henti, walau sudah dicapai sasaran peningkatan fungsi bahasa Indonesia ke seluruh kawasan dunia. Lembaga yang menangani kebipaan, ada lembaga pemerintah dan organisasi. Lembaga pemerintah ini yakni yang menangani kebipaan adalah Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan yang terakhir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk organisasi sendiri ada afiliasi pegiat dan pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa yang disebut APB-BIPA. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen mata kuliah literasi digital, Bapak Effendi, dan juga teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Tak lupa saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam materi yang ada di PPT yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.